Hai, menjua-jua, jua-jua, yahoo. Bertemu lagi dengan saya, Nomi Lupianti Berus Sembiring. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu poin ASN berakhlak, yaitu kompeten. Kompeten merupakan kata sifat menggambarkan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu secara memadai atau kapasitas mental seseorang untuk memahami suatu proses. Seseorang dianggap kompeten saat mereka dapat melakukan tugas tertentu. Dan kompetensi lebih sering digunakan untuk menggambarkan kemampuan seseorang untuk melakukan tugas tertentu. Kompeten dan kompetensi muncul pada akhir abad ke-16 berarti persaingan, berkembang berarti pasokan yang memadai, dan akhirnya pada tahun 1790 berarti kecukupan untuk berurusan dengan apa yang ada. Ada 3 poin penting dalam kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ada 3 aspek konsepsi kompetensi. Yang pertama, kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang yang menyangkut karakteristik, bakat atau traits, motif, dan motivasi. Kedua, kemampuan teknis yang dimiliki seseorang dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis. Ketiga, kemampuan seseorang dalam hal manajemen, kepemimpinan, dan administrasi. Sistem merit. Salah satu aspek yang berperan penting dalam peningkatan pelayanan publik dimaksud adalah adanya pegawai atau ASN yang mempunyai kualifikasi serta kompetensi yang mumpuni dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam rangka untuk menjamin hal tersebut di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, mengatur bahwa pengelolaan ASN didasarkan pada sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun landasan hukum kompetensi ASN tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. 3 kompetensi yang harus dimiliki ASN yaitu kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan jabatan. Acuan paling sedikit standar kompetensi ASN yaitu perencanaan aparatur sipil negara, pengadaan aparatur sipil negara, pengembangan karir aparatur sipil negara, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, penempatan aparatur sipil negara, promosi dan atau mutasi aparatur sipil negara, uji kompetensi aparatur sipil negara, sistem informasi manajemen aparatur sipil negara, dan kelompok rencana suksesi atau talent pool aparatur sipil negara. Konsep VUCA. Istilah VUCA di era industri 4.0 tetap berlaku pada era society 5.0. Kita dihadapkan pada kondisi di mana terjadi perubahan skala besar, kesulitan melakukan prediksi secara akurat, kerumitan tantangan akibat berbagai faktor yang saling terkait, dan ketidakjelasan suatu kejadian dengan mata rantai akibat atau yang disebut sebagai kriteria VUCA. Situasi lingkungan yang hadir serba tidak pasti, fluktuatif, kompleks,
sulit diprediksi, dan kebenaran realitas bersifat subjektif. 5 karakteristik kompetensi. Pertama, pengetahuan. Kedua, keterampilan. Ketiga, motif. 4, watak. 5, konsep diri. Karakteristik kompetensi hard skill dan soft skill. Soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan dirinya sendiri. Dengan demikian, atribut soft skill tersebut meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter, dan sikap. Soft skill atau people skill dapat dipilah menjadi 2 bagian, yaitu intrapersonal skill dan interpersonal skill. Intrapersonal skill adalah keterampilan seseorang dalam mengatur diri sendiri, sedangkan intrapersonal skill adalah keterampilan seseorang yang diperlukan dalam berhubungan dengan orang lain. Hard skill merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Sedangkan soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Mengapa PNS harus memiliki kompetensi? Di antaranya karena tuntutan tugas, pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan publik. Yang kedua, pelaksanaan kepemerintahan yang baik. Ketiga, dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal organisasi maupun lingkungan eksternal organisasi. Keempat, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan era globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak bisa ditolak dan dicegah lagi. Kelima, pelaksanaan otonomi daerah. Kelemahan manajemen SDM ASN seperti yang disinyalir oleh Keban antara lain lebih menonjolkan sisi administratif, lebih bersifat sentralistis sehingga kurang mengakomodasikan nilai efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi dari masing-masing instansi baik di pusat maupun daerah. Tidak terdapat prinsip check and balance dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian sehingga mendorong terjadinya duplikasi baik di tingkat pusat maupun di daerah yang akhirnya menghambat prinsip akuntabilitas. Kurang didukung oleh sistem informasi kepegawaian yang memadai, sehingga berpengaruh negatif pada proses pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian. Tidak mampu mengontrol dan mengaplikasikan prinsip sistem merit secara tegas. Tidak memberi ruang atau dasar hukum bagi pengangkatan pejabat non-karir. Tidak mengakomodasikan dengan baik klasifikasi jabatan dan standar kompetensi, sehingga berpengaruh negatif terhadap pencapaian kinerja organisasi dan individu. Keberadaan Komisi Kepegawaian Negara kurang independen dan tidak jelas kedudukannya. Adapun cara meningkatkan kompetensi PNS yaitu penataan kembali kelembagaan atau organisasi, sumber daya manusia, aparatur, dan tata laksana pemerintahan dengan ukuran yang pas sesuai dengan tujuan, urgensi, visi, dan misi yang diemban. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pada birokrat dalam perumusan kebijakan, pemberian pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas atau kompetensi PNS diupayakan dengan cara pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan jabatan yang dipersyaratkan, pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS yang disiapkan untuk menduduki jabatan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis untuk memenuhi kebutuhan keahlian para PNS di bidang tertentu, pemberian kemampuan melalui pengalaman oleh para PNS. Perbaikan sistem tata kelola, urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, di mana sekarang ini hampir semua instansi atau organisasi perangkat daerah sudah memiliki website, sehingga berbagai informasi dan kebijakan bisa diakses oleh masyarakat. Perbaikan sistem reward and punishment, pemberian hukuman bagi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Perbaikan etika dan moralitas PNS sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korp dan kode etik PNS dan peningkatan pengawasan, baik itu pengawasan internal, pengawasan eksternal maupun pengawasan masyarakat.
saya akan menampilkan salah satu video yang berkaitan tentang kompetensi. Selamat menyaksikan.